Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam malam semuanya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada perkuliahan pada malam hari ini. Itu di mata kuliah proyek aplikasi 2 di pertemuan ke-11. Oke, apakah untuk screen yang sudah terlihat yang di Google Meet? Sudah, Pak. Ya. Oke, untuk di pertemuan ke-11 ini yang akan saya bahas yaitu lanjutan dari materi sebelumnya. Jika dari materi sebelumnya yaitu mengenai tentang kurang lebih mengenai pengujian pada perangkat lunak atau software. Nah, kali ini masih ada keterkaitannya dengan pengujian, yaitu untuk dokumen user acceptance testing atau UAT. Oke, dari dokumen UAT sendiri itu sebenarnya sebagai syarat ya untuk user atau pengguna yang nantinya akan menggunakan aplikasi itu dapat melihat terutama dari skenario tes, fitur-fitur apa saja yang ada, kemudian dari skenario tes tersebut apakah sudah sesuai atau belum dari yang ada di skenario tersebut. Nah, misalnya untuk simpan data atau create data, nah itu skenario-nya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang ada dituliskan di dokumen tersebut. Jika sudah, nanti akan ditanda tangan oleh usernya yang melakukan testing. Itu juga dengan didampingi oleh vendor ataupun pengembangnya. Oke, sebenarnya untuk UAT sendiri itu ya bisa dibilang sebelum testing ya, yang materi sebelumnya, atau bisa juga sesudah, jadi bisa paralel. Tapi ini untuk dokumen UAT sendiri itu memang suatu syarat yang harus ada ya sebagai dokumen dalam sebuah proyek aplikasi. Di sini ada ya kurang lebih saya gambarkan contohnya secara general ya. Nanti ada juga contoh dari dokumen UIT itu dari suatu instansi ya, instansi pemerintahan. Di sini untuk contohnya yaitu untuk proyek misalnya aplikasi sistem informasi akademik. Kemudian versinya 1.0, kemudian tanggal UIT-nya misalnya hari ini. Nah, berarti dilakukan tanggal UIT-nya sesuai dengan harinya ya. Dan juga nama proyeknya apa, versinya versi berapa, yaitu dari versi proyeknya tentunya, atau software yang dibuat. Oke, kemudian dari tim UIT sendiri. Nah, ini sebenarnya yang nggak harus ada di dalam dokumen, tapi harus ada di dalam apa namanya, kegiatan yang ada dari UIT tersebut. Nah, misalnya ada koordinator UIT atau mungkin bisa project manager dari salah satu pihak ya yang mewakili sebagai nantinya memoderator ataupun memoderator memimpin jalannya pengetesan dari aplikasi oleh user. Nah, kemudian ada pengguna, misalnya pengguna usernya siapa aja yang melakukan testing. Nah, misalnya ada 10 user, itu 10 user itu sebagai perwakilan dari banyaknya user, itu misalnya. Dengan diberikan juga dokumen ya berupa hardcover ataupun soft copy ya, dokumen fisik ataupun dokumen soft copy. Nantinya tentunya harus ada tanda tangan disetujui bahwa ini sudah sesuai. Kalau misalnya belum, ya berarti belum
dan juga harus diberikan catatan nantinya kenapa belumnya gitu kan. Nah, kemudian ada analisis sistem. Ya, tentunya di sini ya sebagai nantinya yang membantu menjelaskan kepada user, terutama alurnya terlebih dahulu atau sharing knowledge gitu kan. Karena si pengguna ya belum tentu langsung paham apa yang nantinya aplikasinya akan mereka gunakan, kecuali dari sisi tim project management. Nah, itu pasti udah tahu lingkupnya. Kemudian ada ya pengembang atau developer. Nah, di sini nantinya tugasnya ya kurang lebih sebagai jika sewaktu-waktu ada kendala misalnya error ataupun yang harus troubleshooting, itu bisa langsung diatasi. Biasanya kalau dari pengalaman saya sebagai pengembang, biasanya sebagai engineer-nya, nah itu ketika UAT biasanya saya dampingin analis atau project manager. Nah itu ya memang tugasnya yang nggak terlalu banyak di hari itu, ya paling memonitor sambil ngecek apakah ada error atau enggak. Misal dari transaksi ngecek lognya, kemudian dari input user prosesnya lancar apa enggak, terkait koneksi dicek juga gitu kan. Misal kalau ada error atau kendala, langsung kita cek di trace gitu kan, biar lebih mudah juga. Karena koordinasinya juga langsung dengan pihak dari customer-nya. Oke, kemudian untuk lingkup UIT, nah ini kurang lebih untuk ya penjelasan UIT ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa aplikasi sistem informasi akademik ini sebagai contoh ya, berjalan dengan persyaratan bisnis yang telah ditentukan. Kemudian lingkup UIT juga mencakup pengujian dari fungsionalitas utama, artinya fungsionalitas itu sebagai fitur-fitur ataupun modul yang memang nantinya sering digunakan. Ini memang yang utama dalam sistem tersebut. Ya dalam akademik tentu fungsionalitas ya data kepegawaian, data dosen, dan data-data perkuliahan, baik kelas, mata kuliah, dan mahasiswa periode, dan data pembayaran juga kan termasuk juga, sampai ya rekap-rekap penilaian, itu juga termasuk. Nah, kemudian antarmuka pengguna atau interface. Misalnya jika ada suatu sistem yang sebelumnya sudah ada persetujuan bahwa UI-nya atau interface dari aplikasi, baik form ataupun menu-menunya ataupun warna, itu sudah ada persetujuan di awal. Biasanya ada yang seperti itu. Jadi ada yang ACC atau mungkin tepatnya meminta persetujuan kepada customer bahwa nanti kurang lebih menunya seperti ini, gitu kan. Jika disetujui, ya setidaknya itu harus seperti itu tampilannya, gitu kan. Jangan berubah terlalu jauh. Kalaupun berubah terlalu jauh, ya harus ada konfirmasi juga seperti apa. Harus ada historinya juga. Ini kenapa berubahnya, gitu kan. Kemudian ya dijelaskan ya kenapa harus diubah seperti ini, ya alasannya seperti apa. Kemudian pengelolaan data akademik dan laporan itu sebagai ya salah satu fungsionalitas dari fitur sistemnya. Oke, kemudian persyaratan UIT. Nah, di sini ada kurang lebih beberapa syarat ya. Pengguna sistem harus dapat melakukan login ke aplikasi dengan akun yang valid. Ini sebagai beberapa syarat ya. Jadi si pengguna ataupun user atau customer harus bisa login ke sistem dengan akun yang valid. Tentunya yang valid itu yang sudah ada di database ya, atau yang sudah terregister. Bisa walaupun tidak ada di database, tapi mungkin ada fitur yang mengakomodir dengan single sign on. Jadi bisa pakai Google account ataupun pakai account yang ada dari aplikasi sistem lain, tapi masih dalam lingkup perusahaan tersebut. Kemudian sistem harus dapat
menambahkan, mengubah, dan menghapus data-data akademik. Ya, artinya sebagai CRUD-nya ini sudah berfungsi ya. Dan sistem juga harus dapat menghasilkan laporan dari data akademik berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya mau nampilin report data akademik itu per periode, itu seperti apa? Bisa dalam bentuk grafik, tergantung ya fitur yang dibuat ya, atau berupa PDF, atau laporan data per kelas misalnya, atau per mahasiswa. Nah, itu kan salah satu kriteria. Dan antar muka atau interface pengguna harus intuitif dan responsif. Artinya responsif itu selain bisa dilihat, kemudian mudah digunakan, tentunya ya user friendly dan responsif ya, tidak mungkin tepatnya tidak terlalu apa ya lebih modern lah gitu kan secara interface. Kemudian yang kelima, di sini aplikasi harus dapat berjalan dengan baik di berbagai. Kemudian aplikasi sini harus berjalan dengan baik di berbagai platform dan perangkat. Nah, maksudnya itu misal aplikasi web based, kita buka di aplikasinya itu pakai browser misal Chrome, kemudian Firefox, kemudian pakai Opera, Safari ataupun Microsoft Edge atau browser aplikasi lainnya. Nah, itu bagaimana responnya? Apakah secara fungsionalitas, kemudian animasi di dalam formnya atau JavaScript-nya itu berjalan dengan baik atau tidak, itu tentunya dites. Yang minimal harus bisa berjalan di dua sistem browser ya, Google Chrome atau Mozilla Firefox, minimal di dua itu. Biasanya kalau ada yang lain kayak di Opera ataupun Microsoft Edge atau Safari, biasanya ada plugin ataupun library yang nggak kompatibel, jadi ada yang kadang nggak tampil kan itu. Kadang ada juga yang seperti itu. Misalnya di perangkat desktop atau mobile, nah itu tampilnya seperti apa? Apakah responsif menyesuaikan dengan antarmuka dari handphone, menyesuaikan ataupun ya dia berantakan gitu atau enggak? Nah, kemudian skenario, ini contoh ada beberapa ya, beberapa contoh skenario UIT. Di sini untuk login. Nah, di sini kita nanti harus nulis skenario login itu seperti apa. Pertama, langkah-langkahnya, kemudian hasil yang diharapkan. Misalnya ada dua ya. Kemudian yang pertama, buka sistem informasi akademik. Nah, sebelum buka aplikasi akademik, ya harus tentunya kita buka browser terlebih dahulu. Kemudian masukin URL atau alamat link websitenya. Itu biasanya 2 tahap awal sebelum ada skenario. Ya, tapi bisa di skip langsung ke sini. Yaitu boleh ditambahkan misalnya nanti dia masukkan nama pengguna dan kata sandi yang valid, artinya username dan password. Klik tombol login. Nah, klik tombol login jika berhasil, tentu yang diharapkan bisa masukkan ke beranda atau aplikasinya. Ya kalau tidak sesuai, ya tentu dia ya bisa aja akunnya tidak terdaftar atau ya gagal login, bisa macam-macam ya jenisnya. Nah, kemudian ada menambah data mahasiswa contohnya. Di sini masuk aplikasi sebagai skenario-nya. Kemudian klik menu tambah mahasiswa. Nah, sebelum klik menu tambah mahasiswa, di sini kita harus buka menu data mahasiswa. Nah, baru klik button misalnya tambah mahasiswa atau tambah data. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ini lebih ringkasnya aja. Kemudian isi dan lengkapi data pada form yang tersedia. Klik simpan. Nah, kemudian bisa aja sebelum simpan ada kata-kata atau kalimat kurang lebih seperti
misalnya nama, email, kemudian nomor induk mahasiswa atau NIM, dan tanggal lahir itu wajib diisi atau required kan itu. Selebihnya itu opsional kan. Kemudian hasil yang diharapkan di sini itu data mahasiswa berhasil ditambahkan dan muncul dalam tampilan list data dalam data table, itu data mahasiswa ya yang baru ditambahkan. Kemudian skenario contoh untuk laporan atau generate laporan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu masuk ke aplikasi. Kemudian klik menu laporan periode semester. Ini diringkas ya untuk alurnya. Kemudian pilih kriteria laporan berdasarkan contohnya tahun periode. Kemudian klik generate. Nah, setelah klik generate, ya harusnya ada satu lagi kalimat bahwa laporan akan tampil seperti pada gambar berikut misalnya. Itu bisa ditambahkan lebih detail seperti itu. Ini contoh untuk hasil dari skenario misalnya. Misal dari ada 10 skenario, kemudian ada 1 atau 2 yang gagal atau tidak sesuai. Nah, itu yang tidak sesuai ya kita harus perbaiki dan nantinya akan di UAT ulang oleh user gitu kan. Oke, selanjutnya yaitu untuk contoh dari dokumen UAT ya. Ini untuk materinya nanti bisa di-download di e-learning. Oke, ini contoh dokumen UAT dari Kementerian Pendidikan ya. Itu untuk sistem informasi pengadaan di sekolah. Ini tahun 2021-2023 ya. Ini kurang lebih untuk ada daftar isi, ya kurang lebih untuk dokumen UIT, ya mungkin di pemerintahan kurang lebih seperti ini. Kalau di perusahaan-perusahaan di IT itu, tentu daftar isi ada, ya, tapi lebih ke apa yang ada di skenario-nya, karena lebih dibutuhkan skenario dari sistemnya tersebut atau fungsionalitas. Kalau ini ya udah mencakup detail atau keseluruhan. Di sini ada daftar revisi, kalau ada yang direvisi dari dokumen atau aplikasi. Persetujuan artinya persetujuan dengan user. Kemudian daftar istilah, dokumen referensi, daftar hadir. Daftar hadir yaitu user yang hadir pada hari UAT ya, atau pengujian dengan sistem. Kemudian sekilas deskripsi atau penjelasan tentang aplikasi. Ya, sekarang di sini nanti kalian bisa baca ya untuk isi-isinya apa aja. Di sini saya jelaskan secara ringkas nantinya. Nah, di sini daftar revisi. Nah, di sini untuk revisi dari dokumen ya, kurang lebih. Di sini untuk dokumen, bukan revisi aplikasi ya. Di sini untuk dokumen yang pertama nih, versi 1.0 yang dibuat kapan nih terakhir, yaitu 1 Maret 2021 yang direvisi oleh atau dibuat Alivia. Deskripsinya inisialisasi atau ya pembuatan awal dokumen. Kemudian ada update versi dokumen, itu 1.1, tanggalnya kapan, olehnya bisa perorangan atau tim ya. Nah, deskripsinya di dokumen ini ngapain aja kan gitu yang dikerjakan. Di sini ada penyesuaian timeline, tambahan non-fungsionalitas test case untuk nilai acceptance kriteria dalam SSL atau TSL server test, artinya lebih ke teknikal ini. Kemudian update fungsional test case mengenai cetak, BST, dan pembukuan akses oleh mitra pasar daring. Nah, kemudian pada 1 bulan berikutnya
ada update versi lagi, yaitu oleh Mira ya. Ini ada cukup banyak ya untuk update di dokumennya. Sampai di sini ada 3 kali pembaruan sampai 1.3 ya. Nah, kemudian untuk masuk tujuan, ya tentu dari dokumen ini itu sebagai proses UAT yang akan diselenggarakan oleh aplikasi dari sistem yang dibuat ya. Kemudian ada seluruh pihak atau stakeholder yang berkepentingan nantinya akan hadir untuk persetujuan dokumen. Dan nantinya tentunya ada bagian tanda tangan ya. Bisa di dokumen ini bisa terpisah juga. Nah, ini cakupan pengujian itu kurang lebih ada layanan satuan pendidikan, penyedia barang jasa, mitra, pasar daring, pengawasan, arsitektur aplikasi, front end tire-nya ya. Nah, ini kurang lebih gambaran besarnya untuk cakupan pengujian. Untuk non-fungsional, ini lebih ke teknikal atau lebih ke sisi sistemnya ya, bukan yang digunakan oleh usernya. Ini ada cross browser platform, artinya itu bisa digunakan oleh banyak browser ya, bisa secara bersamaan diaksesnya. Kemudian ada spesifikasi performa, arsitektur keamanan, security, arsitektur data, database ya. Kemudian tujuan UAT atau user acceptance test. Nah, di sini nanti bisa dibaca ya. Kemudian ada test case management. Nah, di sini test case management ya contohnya itu ada yang di belakang kelihatan nggak? Oke, test case management di sini ada struktur test case. Kemudian dalam penulisan test case wajib penuliskan dengan struktur berikut. Ada test case ID, skenario test case, step, data, expect result atau hasil yang diharapkan. Kemudian actual result atau hasil yang memang aktual yang dikerjakan oleh user ya. Ya misalnya yang diharapkan itu untuk penyimpanan data berhasil, tapi aktualnya ada gagal kan gitu, ada error misalnya atau gagal simpan. Nah, itu aktual kayak gitu. Nah, misalnya untuk resultnya, jika misalnya pilot atau gagal, jika kondisi aktual resultnya belum sesuai dengan expected result atau yang diharapkan hasilnya, dan pas jika kondisi aktual result sesuai dengan expect result. Kemudian skip jika test case tidak diujikan. Artinya ada 3 kondisi ya di sini. Jika test case-nya tidak diuji, ya di sini langsung aja skip gitu kan, ditulis atau catatannya. Dan jika hasilnya sesuai untuk actual result dengan expected result, ini pas ya atau oke lah gitu kan. Jika sebaliknya tidak sesuai ya valid atau gagal. Nah, kemudian untuk laporan dari pengujian, di sini ada beberapa laporan. Contohnya persentase ya, berupa persentase nantinya itu test case yang lolos. Artinya yang benar-benar berhasil atau oke. Kemudian test case yang gagal, berarti ini yang valid. Terus test case yang telah diuji. Artinya antara yang lolos sama yang gagal secara totalnya. Kemudian presentasi test case yang belum diuji, yang memang belum sempat diuji oleh atau ditesting oleh user ya. Nah, kemudian jumlah total test case dalam pengujian, berarti dari 1 sampai 4. Berarti dari yang 3 sama 4 totalnya ya. Kalau 1 sama 2 kan itu dari 3 jika dihitung totalnya. Kemudian presentasi test case yang lolos berdasarkan prioritas. Nah, kalau berdasarkan prioritas ya biasanya itu skalanya high, medium, low kan itu. Ya yang high-nya berapa,
low mediumnya berapa, low-nya berapa, atau ada juga sampai beberapa tingkat. Nah, kemudian untuk bugs management, di sini ada kita untuk laporan struktur ya, laporan struktur bugs. Nah, jika tiap bugs yang ditemukan wajib dilaporkan dengan struktur berikut. Ya bisa berupa dalam bentuk table atau berupa ya seperti narasi seperti ini. Di sini ada ID bug, gunakan kode B1, 2, dan seterusnya. Artinya bug 1, bug 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian deskripsi bugs atau error ya, bugs atau error. Jelaskan bugsnya seperti apa. Ya misalnya saya input tanggal, tapi ketika di save dan datanya ketika dilihat itu bukan yang saya input. Artinya bukan berupa tanggal yang saya input kan itu. Atau misalnya saya input berupa angka nominal misalnya mata uang ya, atau nominal untuk mata uang misalnya 100.000. Nah, ketika disimpan itu hanya 10.000. Nah, itu kan termasuk bugs kan. Kemudian step to prosedur, jelaskan langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan bugs. Nah, artinya kita melakukan create data yang diisi, datanya dijelasin nih di datanya yang diinput apa aja. Kemudian kenapa muncul bugs tersebut, ya kita lampirkan juga, bisa di screenshot atau misalnya di screenshot ya berupa screenshotan, itu nanti seperti apa. Jadi ada alurnya sebelum sama setelah diproses bugsnya keluarnya apa gitu kan. Jadi biar ketahuan nih yang diinput apa atau yang diproses apa gitu kan. Kemudian expected atau tentunya yang diharapkan ya. Jelaskan hasil yang diharuskan bagaimana. Ya tentunya dari yang testernya misalnya atau user tentunya dari 100.000 itu kenapa bisa jadi bugs 10.000, tentunya yang diharapkan tetap 100.000 gitu kan. Atau misalnya tanggalnya, misalnya tanggal 19 Juni yang diinput, tapi kenapa menjadi tanggal 20 Juni atau jadi tanggal 18 Juni. Nah, itu bisa pengaruh dari time zone atau zona waktu di server atau di aplikasi. Bisa aja belum di setting. Bisa juga ada juga kejadian seperti itu. Misalnya saya isi datanya misalnya sudah tanggal nanti malam ya, misalnya tanggal 20. Tapi ketika di save, servernya itu masih atau aplikasinya di backend-nya masih zona yang tanggal 19. Nah, itu kan termasuk bugs juga kan. Tuh. Nah, di sini actual result-nya jelaskan hasil di kondisi sekarang yang bagaimana. Yang ada ya realitanya. Bukti bisa berupa screenshot atau video. Ya kalau screenshotan mungkin ya tahapan sebelum atau before after. Kalau video ya bisa lebih jelas lagi. Mulai dari kita proses inputnya gimana, ngeproses datanya gimana, sampai keluar bugs tersebut gitu. Kemudian priority dijelaskan ya. Di sini di poin 7.2 misalnya. Ini dijelaskan prioritinya seperti apa, ataukah urgent, ataukah ya di bawah urgent misalnya urgent tapi ya enggak terlalu ya, atau middle lah gitu. Atau high, middle, kemudian baru low kan gitu. Kalau urgent berarti harus segera kan gitu. Kalau misalnya tidak urgent atau mungkin high atau middle, ya mungkin bisa besok kan gitu. Atau kalau low, nggak terlalu pengaruh dengan transaksi yang lain, ya bisa nanti kan gitu. Misalnya kalau bugs-nya low, misalnya ya hanya beda label aja, misalnya tadinya nama jadi name. Nah itu ya bisa nanti aja kan. Itu termasuk bugs juga kalau memang harus yang ditulisnya itu bahasa Indonesia. Kemudian di sini opsional untuk relate to-nya jika ada hubungan dengan bugs atau test case yang lainnya, untuk opsional. Nah, di sini standar priority. Tadi ya critical atau untuk dari bugs ya. Ada 3, critical, major, minor.
yang paling tinggi kritikal. Di sini kegagalan sistem yang dapat mengganggu fungsi utama dari aplikasi ya. Aplikasi misalnya bebas, ini aplikasi SIP lah. Misal kalau sebagai contoh, kita aplikasi akademik atau aplikasi penjualan kan itu. Sesuai dengan aplikasi yang dibuat ya judulnya. Kemudian akan berdampak langsung pada keseluruhan proses bisnis. Di sini waktu perbaikan harus cepat mungkin untuk yang kritikal ya. Ya kalau bisa dalam 1 hari kerja ya, udah solve. Kemudian major di sini tengah-tengah ya. Ini untuk kegagalan sistem yang berdampak pada penting tanpa mempengaruhi penggunaan aplikasi sepenuhnya dan berdampak pada sebagian proses. Ini bisa ya 1 sampai 2 hari kerja gitu kan, untuk penyelesaian solvingnya. Ya, kemudian minor, kegagalan sistem yang tidak termasuk pada definisi darurat dan major. Nah, artinya lebih ke prioritinya low. Ya bisa perbaikannya bisa agak santai kalau ini. Karena nggak terlalu berdampak dengan proses di aplikasi. Nah, untuk tahapan UAT di sini ada 5 tahap ya. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, internal test. Di sini dilakukan oleh QA atau tester dari vendor atau tim developer. Artinya misalnya saya punya tim developer, misalnya ada programmer, QA, ada business analyst, dan tim lainnya. Nah, itu yang melakukan internal test oleh tim saya. Kemudian pra-UAT. Nah, kalau pra-UAT ini bisa dilakukan oleh tim project, bisa dari gabungan sama antara tim saya, vendor, misalnya dengan tim user atau customer. Itu bisa gabungan. Kemudian kalau untuk UAT, nah ini baru yang dilakukan oleh langsung user yang bersangkutan nanti dalam proses bisnisnya. Nah, kemudian jika temukan dalam UAT ada bugs ya, tentunya ada tahapan bug fixing. Tuh, ada tahapan bug fixing. Kemudian setelah itu, setelah tidak ada semuanya baru selesai, baru di close bugs ya, atau ditutup. Artinya di sini ada pengujian bug fixing. Tentunya di UAT tersebut enggak semuanya 100% mulus. Ya setidaknya ada 15-20% yang harus diperbaiki lagi. Karena dari pasti ketemu itu yang namanya error ataupun bugs-bugs kecil yang tidak ketemu di pengujian oleh tim internal gitu. Itu biasanya pasti ketemu sama usernya langsung. Ini kok kenapa kayak gini kan gitu. Misal kenapa saya input ini, kok yang muncul ini kan gitu. Itu pasti sering terjadi. Nggak pasti minimal ada. Itu dari pengalaman saya saat UAT. Nah, kemudian di sini ada ketentuan, tentunya user acceptance test. Ini untuk tiap perusahaan atau vendor beda-beda ya untuk ketentuan atau syarat-syaratnya ya, atau dokumen-dokumennya, tapi kurang lebih 80% sama untuk isi dan kontennya. Di sini tahap UAT calon mitra wajib memenuhi kriteria 85% pas rate critical test case dan 70% pas rate major test case. Artinya untuk critical test yang memang prosesnya itu langsung banyak mempengaruhi proses yang lain, harus sukses sebanyak 85%. Misalnya ada 10 yang critical test, ya tentunya harus 8 sampai 9 yang sukses. Kemudian pada tahap close bug acceptance test dilaksanakan. Ini dengan minimal pass rate 100% karena ya memang harus selesai semua gitu kan.
Kemudian tidak ada bugs yang blocker ataupun darurat atau major. Dan semua test case selesai diujikan. Dan nantinya di sini ada tidak menambah perubahan yang menyebabkan bug atau error baru setelah dinyatakan lulus UAT. Nah, artinya misalnya UAT-nya sudah lulus atau lolos 100% ya secara keseluruhan. Nah, di sini udah nggak boleh ada yang namanya fase development atau perubahan dari sisi codingan, proses bisnis, atau kita ngubah-ngubah fitur dikit walaupun hanya tampilan, itu nggak bisa karena sudah lolos dari pengujian user kan. Bisa aja nanti sewaktu-waktu, kok ini kenapa berubah jadi seperti ini kan, kenapa berubah jadi seperti ini, misalnya yang tadinya A jadi B, itu pasti kadang ditanyain kalau usernya inget, misalnya user yang ngetes ya, atau dari stakeholder customer-nya gitu kan. Oke, kemudian di sini ada masing-masing mitra melakukan internal testing mandiri. Artinya di luar waktu UAT, setelah UAT misalnya, mereka ada tahapan ya nyoba-nyoba ketika UAT-nya sudah lolos, artinya sudah nggak ada bugs lagi lah gitu kan. Artinya mereka nyoba sebelum benar-benar masuk ke dalam live atau go live atau production, karena masih dalam fase development, itu masih ya nyoba-nyoba bisa usernya buat memahami fungsionalitasnya. Kemudian di sini misalnya peramban atau web browser yang akan digunakan untuk UAT ada Google Chrome atau nantinya Mozilla Firefox. Misalnya yang ditentukan wajib dua itu, karena misalnya ada suatu aplikasi yang misalnya plugin atau JavaScript yang nggak bisa berjalan di misalnya browser Edge atau Opera atau Safari, bisa aja yang ada yang nggak bisa jalan di situ. Nah itu nanti kalau ada yang nyoba di situ, kok ini nggak tampil ya? Ya karena yang diwajibkan hanya 2 browser kan. Ya kita juga harus bisa jawabin, artinya biar usernya ngikut kita juga. Gitu. Nah kemudian ada contohnya sini mitra pasar daring wajib menyediakan data uji yang dibutuhkan sebelum UAT dimulai, artinya ada data-data yang dikumpulkan untuk dilakukan sebuah pengujian atau tes. Artinya data-data real gitu. Data-data yang benar-benar ya hampir mirip 100% real dengan yang ada gitu kan. Kemudian dihimbau untuk melakukan pre-code pada saat proses testing priority dan crossback, artinya ya nggak ada lagi pada saat itu untuk development atau mungkin proses coding ya, itu di stop dulu kan itu. Kemudian menyanggupi rencana penyelesaian bug sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misalnya ditemukan dari 100 skenario test, kemudian ada 15 bugs. Nah itu harus selesai misalnya dalam 1 minggu atau 1-2 minggu. Nah itu ya nanti setelah itu waktunya selesai baru misalnya besok atau minggu depannya dilakukan pengujian ulang. Kemudian di sini komponen pengujian, di sini ada fungsionalitas dan non fungsional. Nah kalau secara fungsional, di sini ada cakupan pengujian yang sudah melingkupi seluruh skema bisnis yang disetujui ya. Nah di sini ada test case ID, artinya F1 ini fungsional 1, 2, 3 sampai seterusnya. Priority, di sini ada critical, ada 3 ya tadi, critical, major, sama satu lagi apa ya? Sama minor ya. Ini test case-nya ngapain? Satuan pendidikan kepala sekolah, input data valid, kredensial data. Kemudian fungsional 2, satuan pendidikan bendahara, input valid, kredensial data. Misalnya ada test case yang lain misalnya. Satuan pendidikan menambah barang umum yang harganya kurang atau di bawah 50 juta ke perbandingan.
Nah, ini kalau tidak sesuai dengan test case ini, ya nantinya fail. Di sini secara deskripsi gambaran besarnya. Nah, di sini ada kurang lebih untuk fungsional 223 test case ya. Ini yang terakhir ini mitra sistem pasar daring menyediakan tutorial sebagai penjual berupa video. Nah, artinya kalau dia nggak ngejalanin ini atau nggak ada fitur ini atau fiturnya belum sesuai, walaupun udah ada, nah ini bisa aja nanti harus diperbaiki lagi. Nah, kemudian untuk non fungsional ini lebih ke sisi teknis ya. Misalnya aplikasi dapat diakses atau berbasis web dan mobile web. Artinya mobile web itu diakses melalui browser dari HP ya, bukan berupa APK atau aplikasi yang di iOS. Nah, kemudian hanya dapat diakses misalnya di sini ada contohnya Google Chrome, Edge, Opera, Safari, Firefox. Di sini hampir keseluruhan browser yang umum digunakan bisa diakses atau ya bisa aman digunakan gitu kan. Plugin-nya atau library-nya bisa muncul kan gitu. Misalnya kalau hanya kedua yang digunakan Chrome sama Firefox, ya berarti yang lainnya itu ya nggak boleh dipakai. Kalaupun dipakai bisa, tapi bisa aja ada di beberapa modul atau suatu modul yang fitur atau menunya itu nggak bisa kan itu. Nah, kemudian di sini ada buat spesifikasi performa buat ngetes dia ngapain aja. Untuk performance, accessibility, best practice, ada SEO, dan waktu respon ketika mengakses aplikasi mitra pasar daring. Responnya cepat apa enggak kan gitu. Di sini responnya misalnya 0 per sekian detik atau berapa detik ketika kita klik menu itu respon sampai muncul totalnya itu berapa detik. Kita hitung misalnya 1, 2, 3 atau pakai timer lah gitu. Kemudian load testing untuk login dan search. Kemudian di sini ada pengujian untuk HTTPS agar ya webnya lebih secure kan. Biasanya kalau baru dibuat tuh HTTP kan. Di sini sudah ditambahkan untuk sertifikat keamanan dari browsernya atau webnya. Nah, kemudian dari segi keamanan atau security, ini bisa dites minimal ya ada 10 ya. Injection atau SQL injection, broken authentication, ada sensitive data, ada XXE, browser access control, ada security misconfiguration, kemudian ada XSS atau cross site scripting, dan insecure deserialization, ada using components, dan ada intrusion logging sama monitoringnya. Kemudian ada beberapa juga yang lain. Nah, kemudian di sini lebih ke mungkin detail-detail ya, detail-detail dari aplikasinya untuk seperti ada nama resmi, nama pokok sekolah, dan nomor pokok wajib pajak. Ini lebih ke data lembaga satuan pendidikan ya. Nah, berarti kalau yang ini lebih ke inputan ya. Misalnya di inputan data proses transaksi. Nah, di sini harus ada inputan atau field nomor transaksi, kode tahap proses, kemudian ada timestamp waktu ya. Untuk setiap tahapan proses. Ada cap pelaku atau usernya yang melakukan data proses, kemudian proses-proses yang lainnya ya. Lebih ke proses dan inputan field yang ada. Nah, kemudian arsitektur data ya. Di sini kalau di saya biasanya ini nggak ada ya. Mungkin sampai yang di atas tadi biasanya itu ada. Dan di sini ya lebih ke validasi data yang dikirim mencakup integritas data. Misalnya di sini apa aja, ini lebih ke
gambaran atau modul besarnya ya. Ya, ada arsitektur infrastruktur, ya ini bisa nanti kalian baca-baca lagi. Nah, ini untuk arsitektur keamanan ya. Deskripsinya apa, dan ini kriterianya apa. Misalnya akses webnya ini hanya bisa dilakukan dengan HTTPS atau webnya yang udah pakai SSL ya. Misal kalau kita aksesnya yang HTTP misal www atau www misalnya academic.com. Nah, itu nanti harus redirect ke HTTPS misalnya. Harus ke situ. Kalau tetap di HTTP, ini nggak bisa nih, bisa aja secara keamanan jadi berkurang. Nah, kemudian data uji. Nah, untuk data uji, ya data yang dibutuhkan, misalnya untuk individu. Nah, ini kurang lebih harus ada data seperti ini ya. Ya, data pribadi, kemudian badan hukum, ya lebih ke usaha ya, atau lembaga. Kemudian untuk migrasi di sini akun penyedia barang atau jasa yang sudah ada di luar Sipla atau berada di luar aplikasi yang dibuat. Artinya ada integrasi dengan sistem lain. Nah, ini bisa akses melalui username atau email atau password ya. Oke, ini lebih ke kriteria data uji yang dibutuhkan. Dan sebelah yang kirinya untuk mungkin modul atau function apa aja. Kemudian terakhir laporan UAT ya. Di sini ada dokumentasi yang akan dihasilkan selama masa UAT berlangsung. Contohnya dokumen skenario UAT berisi test case fungsional balik dari UI aplikasi dan API. Nah, kalau API biasanya kalau ada integrasi dengan sistem lain. Yang akan diujikan ada data uji atau data yang dibutuhkan untuk diuji coba atau dilakukan testing, dan daftar bugs beserta hasilnya. Kemudian dokumen hasil pengujian performance test, berisi hasil performance test beserta analisanya ya. Performance test dari aplikasinya itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian dokumen hasil pengujian secara keamanan ya, secara security keamanan dari websitenya. Oke, kurang lebih untuk penjelasan mengenai UAT atau dokumen user acceptance test dari perangkat lunak atau software. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada yang tanyakan. Ya, kita tinggal mata kuliah ini proyek aplikasi tinggal 3 pertemuan lagi dengan UAS 12, 13, 14. Nah, itu hari UAS itu presentasi kelompok atau ujiannya. Atau mungkin kalau ada yang mau lebih maju, lebih cepat, ya bisa di minggu depan atau di pertemuan 13. Ya misalnya biar nggak terlalu menumpuk. Oke, untuk yang tugas kelompok, saya
kira cukup sampai yang tugas 2 yang kelompok itu yang sampai ada schedule ya. Schedule atau jadwal project atau task project, saya rasa cukup sampai situ. Nanti untuk materinya saya akan disiapkan. Ya kalau tidak presentasi, ya tentunya ya nggak ada nilai puasnya ya. Kemudian yang absensi kurang, ya juga tentu nanti saya siapkan untuk tugas tambahan. Atau yang absensinya udah cukup, tapi mau tugas tambahan, ya juga saya persilakan nantinya sebagai nilai tambah juga. Oke, yang di Google Meet sama yang di kelas cukup, atau mau ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Dari saya cukup, Pak. Oke. Mungkin yang lain saya tunggu sampai jam 9.30 ya. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan pada malam hari ini, karena tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin saya cukupkan ya untuk perkuliahan
Terima kasih untuk kehadirannya ya, dari yang di kelas sama yang di Google Meet. Jangan lupa absensi di e-learning. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.